Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin al-mab'uuth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin وسلم تسليما كثيرا فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله معشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang kembali mempertemukan kita di malam hari ini, di malam yang ke-19 dari bulan Muharram di tahun 1445 Hijriah. Kita berkumpul dalam rangka bertaqarrub kepadanya dengan sebuah amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan yang insyaallah taala akan menjadi wasilah bagi orang-orang beriman untuk memudahkan langkah kakinya di dalam berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah dan yang lainnya. Kata Nabi yang mulia, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka mencari ilmu, mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa meluruskan niat-niat kita semata-mata lillahi taala, sehingga ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menjadi sebab keberkahan di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk berjalan di atas syariat, di atas petunjuk dan di atas sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali pelajaran kita tentang fadilah ilmu, keutamaan ilmu,
serta keutamaan orang-orang yang berilmu. Kita belajar tentang fadilah-fadilah ilmu agar memotivasi kita untuk senantiasa berusaha istiqamah di atas jalan ilmu sampai akhir hayat kita. Karena ilmu adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang-orang beriman. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah berkata bahwasannya hajatul abdi ilal ilmi a'zam min hajatihi ila ta'ami wasyarab. Hajat seorang hamba terhadap ilmu jauh lebih besar daripada hajatnya terhadap makanan dan minuman. Karena ilmu adalah perkara yang mengantarkan seorang hamba kepada kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan asas dinul Islam adalah ilmu yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang berbicara tentang ilmu, yang menunjukkan bahwasannya pondasi dinul Islam adalah ilmu. Maka orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beragama di atas basirah, di atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang Allah muliakan, di antara fadilah ilmu, di antara keutamaan ilmu adalah apa yang datang di dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dalam hadis Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Ini hadis yang sangat mulia yang menjelaskan tentang parameter kemuliaan, parameter kebaikan dalam diri seorang hamba. Di antara tanda, kata Nabi yang mulia, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dijadikan faham tentang urusan agamanya. Ayaj'aluhu faqihan fi dinillahi azza wa jalla. Ini seseorang dijadikan faqih, dijadikan sebagai orang yang faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari, tatkala mensyarahkan hadis yang mulia di atas, beliau berkata, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa mafhumul hadis anna man lam yaj'alhu faqihan lam yuridillahu bihi khairan. Mafhum yakni mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis Muawiyah di atas. Tatkala orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia faham tentang urusan agamanya, maka pemahaman kebalikannya, seseorang yang tidak dijadikan faham oleh Allah tentang urusan agama, itu tanda bahwasannya dia tidak diinginkan kebaikan oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang Allah muliakan, harus kita fahami bahwasannya parameter kebaikan dalam diri seorang mukmin yang hakiki adalah kualitas pemahamannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia berusaha untuk mempelajari dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah kualitas
ya kebaikan dan kemuliaan yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang orang yang diinginkan ya kebaikan oleh Allah. Orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang diinginkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikehendaki hidayah oleh Allah, yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam. Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam. Allah jadikan hatinya lapang di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Allah, "Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Seseorang yang dikehendaki kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan hatinya sempit ya dari menerima Islam. Allah jadikan hatinya lalai dari mempelajari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang Allah muliakan, kalau kita ingin yang mengetahui kualitas kebaikan pada jiwa-jiwa kita, lihat sejauh mana ya kita bersemangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita bersemangat di dalam mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pertanda kebaikan dalam diri seorang hamba yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sebab kemuliaan seorang hamba adalah kualitas ilmu yang dia miliki. Ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, tatkala beliau menjelaskan makna hadis Muawiyah di atas, Al-Imam Ibn Qayyim juga berkata sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, pernyataan yang serupa ya sebagaimana pernyataan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, wa hadza yadullu ala anna man lam yufaqihu fi dinihi lam yurid bihi khairan. Hadis di atas menunjukkan seseorang yang tidak dijadikan faham tentang urusan agama Allah, itu tanda bahwasanya dia tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak dijadikan faham tentang urusan agama Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang hatinya dijadikan lalai dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dibuat hatinya acuh tak acuh, tidak peduli ya dengan agama Allah Subhanahu wa taala, itu tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan pada dirinya. Tapi seorang hamba yang hatinya Allah jadikan ya condong kepada majelis-majelis ilmu, Allah ringankan langkah kakinya untuk datang ke majelis-majelis ilmu, insya Allah itu pertanda bahwasannya Allah masih menginginkan kebaikan bagi dirinya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah keistiqomahan, minta kethabatan ya, minta dijadikan sabat dan istiqamah. Tatkala hari ini Allah masih mudahkan langkah kita untuk datang ke majelis ilmu, insya Allah itu pertanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kebaikan pada diri-diri kita. Seorang hamba yang diringankan langkahnya ke majelis-majelis ilmu, insya Allah itu tanda kebaikan bagi dirinya. Maka mintalah keistiqamahan. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub
sarif qulubana ala ta'atik. Minta diistiqamahkan di atas agama Allah dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seafdal ketaatan kata para ulama, ya, di antaranya adalah duduknya seorang muslim di majelis-majelis ilmu, di taman-taman surga, yang mengantarkan dia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seseorang yang tidak dijadikan faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda Allah tidak menghendaki kebaikan pada dirinya. Kama anna man arada bihi khairan faqahahu fi dinihi. Sebagaimana orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Namun di sini jemaah yang Allah muliakan, ada satu poin yang harus kita fahami bersama, yang harus kita camkan bersama, ya, agar hadirnya kita di majelis ilmu benar-benar menjadi tanda kebaikan pada diri kita. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa man faqqahahu fi dinihi faqad arada bihi khairan idza urida bil fiqhi al-ilmu al-mustalzimu lil amal. Amma mujarradul ilmi fala yadullu ala khairin." Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang difahamkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka dikehendaki kebaikan oleh Allah dengan syarat, ya, ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang melazimkan amalan, ilmu yang membuahkan amalan. Ya, seorang hamba diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dia pelajari, dengan syarat ilmu tersebut ilmu yang menjadi sebab ya seorang hamba beramal, ilmu yang menjadi kunci seorang hamba beramal, ilmu yang membuahkan amalan. Amma mujarradul ilmi fala yadullu ala khairin. Adapun ya sebatas ilmu yang bersifat teori, ilmu yang bersifat wawasan yang kita ketahui tanpa membuahkan amal soleh, ya, maka bukan pertanda kebaikan dalam diri seorang hamba. Oleh karenanya para ulama kita menjelaskan bahwasanya al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua macam, ya, sebagaimana disampaikan oleh al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu lisan, ilmu yang hanya terhenti pada lisan seseorang, ilmu yang hanya bersifat teori, yang dia kuasai ya dengan lisannya. Maka ilmu semacam ini akan menjadi bumerang bagi seorang hamba. Ilmu yang hanya bersifat retorika, ilmu yang hanya sampai pada lisan namun tidak sampai pada pengamalan, ya, maka akan menjadi bumerang bagi seorang hamba yang menghujat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis yang kedua adalah ilmu al-qalbi, ilmu yang kerasuk ke dalam kalbu seseorang. Ya, ilmu yang masuk ke dalam hati seorang hamba, ilmu yang membuahkan sifat khasyah kepada Allah, ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah, dan ilmu yang menjadi kunci kebaikan hati dan kebaikan anggota badannya. Ilmu yang melahirkan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Karena itulah tanda ilmu itu bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan yakni amal saleh, ilmu yang menjadi karakter dalam diri seorang hamba, ilmu yang menuntun kebaikan lisannya dan kebaikan anggota badannya. Ya. Adapun ilmu yang hanya sebatas teori yang kita kuasai,
yang hanya sebatas menjadi hafalan yang kita hafalkan, yang hanya sebatas wawasan yang kita ketahui, namun amaliyah kita tidak sejalan dengan ilmu yang kita miliki, maka ilmu tersebut justru akan menjadi bumerang bagi seorang hamba. Dan ini yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran bisa menjadi penolong bagimu, menjadi hujjah yang menolong engkau, yang menyelamatkan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kemungkinan yang kedua, Al-Quran bisa menjadi penghujat yang menghujat engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, garis pembeda yang membedakan antara Al-Quran yang menjadi penolong bagi seorang hamba dan Al-Quran yang menjadi bumerang bagi seorang hamba, kata para ulama, yang membedakan adalah dari sisi praktek amaliyah. Tatkala seseorang memiliki ilmu tentang Al-Quran dan amaliyahnya sejalan dengan petunjuk Al-Quran, Al-Quran perintahkan, ya dia kerjakan. Al-Quran melarang sesuatu, dia tinggalkan. Maka insyaallah ta'ala Al-Quran yang dia miliki akan menjadi penolong bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan seseorang yang memiliki Al-Quran, memiliki ilmu tentang Al-Quran, namun amaliyahnya, praktek amalannya bertentangan dengan Al-Quran yang dia miliki. Apa yang Al-Quran perintahkan tidak dia kerjakan, apa yang Al-Quran larang dia lakukan, maka Al-Quran semacam itu akan menjadi bumerang dan penghujat seorang hamba di hadapan Rabbul Alamin di hari kiamat, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di antara konsep belajar yang sangat penting yang hendaknya dimiliki oleh orang-orang beriman, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita belajar untuk kita amalkan. Hendaknya kita menuntut ilmu untuk kita amalkan ilmu tersebut. Ya, bukan hanya sebatas mencari teori-teori ilmu. Karena karakter ilmu agama, ilmu din adalah ilmu yang membuahkan amalan. Bukan sebatas teori yang kita ketahui. Ya. Ini konsep yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan secara langsung oleh manusia-manusia terbaik dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka berusaha untuk belajar sedikit demi sedikit dan berusaha mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Karena sebatas menumpuk teori ilmu, ya, ilmu tentang din, ilmu tentang agama tanpa kita amalkan, dikhawatirkan justru akan menjadi penghujat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jemaah yang Allah muliakan, seorang hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan dia faham tentang urusan agamanya, bukan hanya sebatas faham tentang urusan din. Ya, tapi pemahaman tersebut membawa dia untuk mengamalkan apa yang dia fahami. Ya, ilmu yang dia miliki membawa dia kepada amal-amal kebaikan, kepada akidah yang sahihah, kepada ibadah yang benar, kepada akhlak dan muamalah yang baik. Maka seorang hamba, ya, yang ilmunya berbuah amal saleh, itulah seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang hamba yang memiliki ilmu tapi sebatas teori ilmu yang dia ketahui, kata Imam Ibnu Qayyim, maka bukan pertanda kebaikan pada dirinya, justru dikhawatirkan, ya, ilmu yang dia miliki tersebut sangat berpotensi besar untuk menjadi penghujat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tidak ada jalan keselamatan bagi orang-orang beriman selain kita berusaha untuk istiqamah di atas jalan ilmu, dan kita juga berusaha untuk
mengamalkan ilmu-ilmu yang kita miliki. Karena ilmu dan amal adalah pondasi agama kita. Islam dibangun di atas dua asas. Asas ilmiah dan asas amaliyah. Asas ilmiah maknanya seorang muslim di dalam beragama maka wajib dibangun di atas ilmu. Ya, kaidah para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya, Sahihul Bukhari, ya, di dalam Kitabul Ilmi, beliau membuat sebuah bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab kewajiban berilmu sebelum seseorang berucap dan beramal. Seorang muslim wajib melandasi ucapannya, melandasi amal perbuatannya dengan ilmu. Karena itu agama kita. Agama Islam adalah agama yang ilmiah, yang mengajarkan kepada setiap muslim sebelum dia berucap, sebelum dia beramal, maka hendaknya memastikan bahwasannya yang dia ucapkan, yang dia amalkan adalah sesuatu yang datang ilmunya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Asas yang kedua adalah asas amaliyah. Asas amaliyah, di mana yakni seorang muslim setelah dia berusaha untuk menuntut ilmu, mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban berikutnya adalah berusaha untuk mempraktekkan ilmu yang dia miliki. Berusaha untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki. Jangan sampai ilmu kita hanya terbatas pada lisan-lisan kita. Jangan sampai ilmu kita terhenti hanya sebatas pada catatan kajian-kajian kita. Tapi hendaknya ilmu tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka seseorang yang dia memisahkan antara asas ilmiah dengan asas amaliyah, mau tidak mau dia akan terjatuh ke dalam penyakit tasyabbuh, menyerupai ya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memisahkan antara ilmu dengan amal, dia berilmu tapi tidak dia amalkan, atau dia beramal tapi tidak dibangun di atas pondasi ilmu, maka mau tidak mau, sadar tidak sadar, dia telah keluar dari jalan as-siratal mustaqim. Karena as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang senantiasa kita minta kepada Allah dalam sehari semalam, minimal 17 kali kita minta, ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim, kata para ulama, adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Itulah siratal mustaqim. Jalan yang menggabungkan antara asas ilmiah dalam beragama dan asas amaliyah. Beragama di atas dasar basirah, di atas dasar keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan berusaha mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Kenapa? Karena setelah ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kelompok manusia yang menyimpang dari siratal mustaqim. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus ya Allah, jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, yakni nikmat ilmu dan nikmat amal. Nikmat diberikan taufik untuk mudah melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu, dan nikmat mudah dalam mengamalkan ilmu. Karena sebagian manusia diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, tapi berat dalam mengamalkan ilmu. Sebagian manusia berat kedua-duanya, berat mendatangi majelis-majelis ilmu dan berat mengamalkan ilmu. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk, diberikan hidayah, ya, di atas jalan yang lurus, mudah dalam menuntut ilmu, mudah dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, dan mudah dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita harus berusaha menggabungkan dua kebaikan tersebut, kebaikan ilmu dan kebaikan amal. Tak boleh kita pisahkan antara keduanya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kelompok yang pertama, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai ya Allah.
Kata para ulama, al-maghdhub alaihim, jalan orang-orang yang Allah murkai adalah jalan orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Itulah al-maghdubi alaihim. Orang yang berilmu namun dia tidak mengaplikasikan ilmu yang dia miliki, tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ad-dhalin kata para ulama adalah orang yang beramal namun tidak dibangun di atas pondasi ilmu. Maka tatkala seseorang memisahkan antara ilmu dan amal, mau tidak mau dia akan terjatuh ke dalam penyakit tasyabbuh, imma terhadap orang-orang yang Allah murkai, imma terhadap orang-orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Maka jalan orang-orang beriman, jalan kaum mukminin adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan ini yang Nabi SAW tanamkan kepada umat beliau. Hendaknya seorang mukmin berusaha beragama di atas ilmu, dan kita berusaha mengamalkan ilmu-ilmu yang kita miliki. Nah, kata penulis, wal fiqhu fid din laisa al maqsud bihi fiqh al ahkam al amaliyah al makhsusah bi ilmi al fiqh faqat. Dan yang dimaksudkan dengan al fiqhu fid din dalam hadis Nabi di atas, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, maksudnya bukan hanya sebatas ilmu fikih yang terkait dengan amaliyah seorang hamba, seperti taharah, seperti salat, seperti zakat, seperti siam, puasa, seperti haji. Bukan hanya sebatas fikih amaliyah yang dibahas dalam disiplin ilmu fikih. Walakinnal maqsuda bihi huwa ilmu tauhid wa usulid din wa ma yata'allaqu bi syari'atillahi azza wa jalla. Tapi makna al-fiqhu fid din dalam hadis Nabi di atas mencakup semua ilmu agama, mencakup semua ilmu yang terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu yang terkait dengan masalah akidah, tentang masalah tauhid, dan ini ilmu yang paling asas, ilmu yang paling penting. Ilmu tentang akidah, tentang iman, tentang tauhid yang benar. Karena itulah usuluddin, itulah asasnya agama, itulah pondasinya agama. Maka masuk dalam makna yufaqihu fid din tatkala seseorang belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu tentang arkanul iman, wa ma yata'allaqu bi syari'atillahi azza wa jalla, dan juga termasuk dalam makna hadis di atas tatkala seseorang belajar tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yakni ahkam amaliyah. Ahkam amaliyah. Karena ilmu itu ada yang terkait dengan ahkam ilmiyah, i'tiqadiyah, yang terkait dengan keyakinan keimanan seorang hamba. Maka ini dibahas dalam disiplin ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Dan ada ilmu-ilmu yang terkait dengan ahkam syar'iyyah amaliyah, seperti hukum ibadah, tentang taharah, tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang ahkamul muamalah, jual beli, bertetangga, dan yang lainnya. Maka ini dibahas dalam disiplin ilmu fikih, dan mempelajari keduanya adalah bagian dari makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apapun ilmu yang kita pelajari, selama ilmu tersebut terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala, baik yang terkait dengan akidah, keyakinan, ataupun tentang ibadah, muamalah, ataupun tentang akhlak dan adab syar'iyyah, maka orang yang mempelajarinya
adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, walau lam yakun min nususil kitabi wa sunnah illa hadzal hadits fi fadlil ilmi lakana kafiyan fil hathi ala talabi ilmi syari'ah wal fiqhi fiha. Kalau seandainya tidak ada nas, tidak ada dalil ya tentang keutamaan ilmu kecuali satu hadis di atas, hadis Muawiyah di atas, maka satu hadis tersebut sudah cukup bagi seorang muslim untuk mendorong dia, untuk memotivasi dia di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang belajar ilmu agama itu tanda dia diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan nas-nas syar'i yang membahas tentang fadilah ilmi sangat banyak. Ya, bukan hanya satu hadis di atas. Ya, maka ini semakin apa? yakni mendorong kita untuk berusaha istiqamah di atas jalan-jalan ilmu. Allah taala alam. Ini yang bisa kita bahas sama yang Allah muliakan. Kalau seandainya ada pertanyaan, kita beri kesempatan setelah azan untuk salat Isya. Silakan azan terlebih dahulu. Kita beri kesempatan untuk bersoal jawab kalau ada pertanyaan setelah azan untuk salat Isya. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Sama yang Allah muliakan, kalau ada pertanyaan terkait apa yang kita sampaikan di malam hari ini, kita beri kesempatan bersoal jawab. 1-2 pertanyaan sebelum kita salat Isya berjamaah. Fadhal. Ilmu adalah agama, makanya karena kamu harus tahu mengenai ilmu kamu. Sedangkan kita sudah tahu tentang keutamaan kajian ilmu. Seandainya kita berada di suatu majelis yang kita tidak tahu, sering tidak tahu, di situ ada kajian, kita tidak tahu kualitas penyampaiannya apa. Apa sebenarnya kita lakukan? Kita berbicara dari sebuah hati yang disampaikan. Apa kita duduk atau kita justru malah meninggalkannya? Tayyib, barakallahu fiik. Nah, ikhwani fillah jazakumullah. Yang pertama di antara kaidah para ulama mengatakan bahwasannya al-haqqu dhalatul mu'min. Aynama wajadahu akhadahu. Kebenaran adalah ibarat barang hilang yang milik seorang mukmin. Di mana dia dapatkan, maka dia akan ambil ya kebenaran tersebut. Maka selama yang disampaikan adalah bagian dari qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk bagian dari apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yang merupakan pondasi ilmu dan asas ilmu, ya, maka bukan perkara yang tercela untuk kita mengambilnya, ya, selama ilmu tersebut ya disampaikan dan yang tidak keluar dari apa yang difahami oleh manusia-manusia terbaik, ya, dari kalangan pendahulu umat ini, maka tidak ada salahnya kita yang mengambil ilmu tersebut, ya, selama ya tidak keluar
dari konsep beragama para ulama. Ya. Namun ya tatkala kita mengetahui apa yang disampaikan ya bertentangan dengan konsep beragama para ulama, maka enggak kita ambil. Ya tidak kita ambil. Karena kita berusaha untuk beragama, ya, memahami dalil-dalil syar'i baik dari Al-Qur'anul Karim ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama kita. Ya, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama yang berjalan di atas cara beragama mereka. Karena itu yang direkomendasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama yang disampaikan tidak keluar dari pemahaman mereka, maka ya kita ambil. Ya kita ambil. Namun tatkala yakni apa yang disampaikan bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya yakni inginkan, maka siapapun yang menyampaikan kita, ya kita tolak. Ya. Karena standar kebenaran adalah apa yang ya dianggap benar oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Apabila kalian ya berselisih tentang satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, maka selama yang disampaikan tidak keluar dari ilmu syar'i, ya, yang dibangun di atas pemahaman yang benar, maka siapapun yang menyampaikan kita menerimanya. Namun tatkala sudah keluar ya dari konteks cara beragama yang benar, ya dengan penafsiran sendiri, ya sebatas logika yang dia mainkan, ya tanpa dikembalikan kepada ini Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang menyampaikan, ya kita berhak untuk tidak menerimanya. Nah, karena asas ilmu dalam Islam itu jelas dibangun di atas adillah, dalil-dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memahami keduanya dengan pemahaman manusia-manusia terbaik, ya tiga generasi terbaik dari umat ini, itu para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada generasiku, ini para sahabat, kemudian yang datang setelah mereka generasi tabi'in, kemudian yang datang setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Maka timbang ilmu ini disampaikan ya dengan apa yang difahami oleh generasi yang terbaik tersebut. Nah, selama tidak ada yang menyelisihi, enggak ada masalah, kita ambil. Ya siapapun yang menyampaikan. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik. Barakallahu fiik. Tadi konsepnya kita berusaha untuk memahami ilmu ya dengan pemahaman yang baik dan benar. Karena tatkala seseorang menyimpang dari pemahaman tersebut, maka sangat rentan terjatuh ke dalam ya penyimpangan. Seperti sekte Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, yang menghalalkan darah kaum muslimin, ya di antara sebabnya karena mereka tidak merujuk kepada pemahaman orang-orang sebelum mereka. Itu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ya. Oleh karenanya ya di dalam agama kita, selain kita berusaha merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita pun diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memahami kedua ya asas agama tersebut dengan pemahaman manusia-manusia terbaik. Dan yang paling pertama adalah para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an.
Ya, tatkala seseorang berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat, dengan pemahaman para sahabat, insya Allah dia akan selamat, ya, dari kotoran-kotoran penyimpangan, ya, dalam sekte-sekte sebagian kaum muslimin seperti orang-orang Khawarij, ya, atau orang-orang Mu'tazilah atau Qadariyah dan yang lainnya. Maka kewajiban kita adalah berusaha untuk memahami dalil-dalil tersebut, ya, dengan konsep pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Bagaimana caranya? Ya belajar, ya kaji kitab-kitab para ulama, ya, yang di sana dijelaskan bagaimana para sahabat memahami dalil-dalil agama baik dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, caranya ya kita berusaha mengkaji bagaimana pemahaman mereka di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kita berusaha bertamasuk di atas, ya, Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditazkiyah secara langsung, direkomendasikan secara langsung oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam nas-nas Al-Quran ataupun sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Taib, cukup jamaah yang Allah muliakan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat yang akan menjadi penghujat bagi kita di yaumil qiyamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.